Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Bersyukur hari ini kita bisa kembali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada
Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sejak dari kandungan ibu kami, Engkau telah membentuk kami Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Kalau sampai hari ini kami masih bisa berdiri Tuhan di hadapan Engkau, datang bersama-sama untuk berkumpul, untuk memuji dan menyembah Engkau, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini anak-anak-Mu datang berlutut di hadapan Engkau. Kami mau memuji-muji Engkau, sebab Engkau layak ya Allah, Engkau layak ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami manis terdengar di telinga-Mu Tuhan, keluar dari hati kami yang paling dalam, sebab Kau layak terima pujian, hormat dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan mulaikan ibadah kami. Kami percaya Roh Allah yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, semua orang yang mendengarnya diberkati, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita kasih salam kiri kanan, kasih senyum yang terbanis. Siapa di sini yang percaya bahwa kita diberi kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita? Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah
kemenangan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan
di tempat ini Tuhan. Roh-Mu memenuhi setiap kami. Roh-Mu memimpin jalannya ibadah ini. Hati kami Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Segala keberadaan kami bawa di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau Engkau kerjakan ya Tuhan. Kami mau terus Engkau kerjakan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami percaya firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami. Bapa beracaralah, Roh Kudus pimpinlah kami. Beri kepada setiap kami telinga untuk mendengar lebih dalam ke dalam dimensi Tuhan. Bawa hati kami Tuhan untuk mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Beracaralah Engkau. Kami akan duduk diam, mendengar, meminta hikmat Tuhan kepada kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Pimpin hamba-Mu Tuhan, hamba terbatas. Tapi biarlah hikmat Tuhan, pengertiannya daripada Tuhan, Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, Tuhan tolong hamba-Mu. Biar hanya kebenaran firman yang boleh disampaikan di tempat ini, di atas mimbar-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami siap Tuhan untuk menerima segala benih-benih firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Waktu saya pertama kali belanja yang namanya semangka. Jadi kilas balik pertama kali saya belanja buah semangka. Ke tukang buah nanya, minta semangka Bang. Terus abangnya nanya, bagi saya semangka itu ya bentuknya bulat, hijau gitu kan. Terus ternyata tukang buahnya bilang, mau yang biji atau yang enggak Bu? Saya baru tahu ternyata semangka itu ada yang ada bijinya, ada yang enggak ada bijinya. Dan ternyata yang ada biji dengan enggak harganya berbeda. Yang enggak ada bijinya lebih mahal. Jadi kedua jenis semangka yang sama tapi memiliki kualitas yang berbeda. Jadi dari situ saya tahu, oh semangka itu ada dua macam. Boleh tampilkan tema kita pagi hari ini? Temanya adalah value atau nilai. Ya. Jadi saya cari tahu value atau nilai itu apa sih? Ya. Ternyata value atau nilai itu adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi dibilang itu nilainya tinggi atau itu murahan, itu tergantung daripada kualitasnya. Ya. Terus kalau satu barang dinilai berkualitas atau enggak, kita juga bisa mendengar dari harganya. Oh, harganya segini. Oh, ternyata itu yang bagus. Yang murahnya ini Bu. Gitu. Jadi ada perbandingan antara yang kualitasnya bagus dengan enggak. Yang nilainya mahal atau yang murah. Ya. Pagi ini saya mau mengajak kita semua melihat kitab Lukas, ya, di mana kitab Lukas ini Yesus banyak sekali memberi gambaran tentang sesuatu dengan perumpamaan. Jadi ada yang Yesus pakai biji sesawi, ada tentang
penabur, perumpamaan tentang penabur, ada lagi tentang lalang di antara gandum. Jadi ternyata apa yang Yesus pakai sebagai perumpamaan untuk menyampaikan maksud dari apa yang disampaikan Yesus itu memakai perumpamaan karena dia berbicara saat itu sesuai dengan konteks di mana dia berada. Jadi zaman itu banyak pohon ara, dia pakai perumpamaan pohon ara. Jadi mungkin dengan maksud supaya yang mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus itu lebih bisa menangkap, lebih bisa mengartikan apa yang dimaksud oleh Yesus. Pagi ini kita mau melihat tentang perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Jadi saya percaya kita udah sering banget dengar tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Kebanyakan orang menggambarkan perumpamaan tentang anak yang hilang dengan pertobatan. Tapi ketika saya baca tentang perumpamaan anak yang hilang ini, ada sesuatu yang saya dapatkan berbeda. Ya, kita sama-sama perhatikan ya. Dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, itu digambarkan seorang bapak dengan 2 anak laki-laki. Jadi anak laki-laki biasanya kalau kita mengerti kan berkaitan dengan ahli waris atau warisan. Biasanya anak laki-laki tuh yang dapat bagian lebih besar. Tapi malah ada sebagian suku warisan itu hanya untuk laki-laki, perempuan nggak dapat gitu. Jadi si bungsu ini mengerti banget kalau dia punya hak dari kekayaan bapaknya. Dia minta bagian dia dan bapaknya memberikan bagian si bungsu. Selang waktu apa yang diberikan menjadi hak si bungsu dia jual. Dia bawa ke suatu negeri hasil penjualan harta dia, warisan dia pergi ke satu negeri. Singkat cerita di sana dia bukannya membangun kehidupan dia dengan modal yang ada istilahnya lah ya. Bukan membangun kehidupan dia, tapi dia boros. Bahkan berfoya-foya di sana. Sampai istilahnya habis. Sampai satu ketika negeri yang dia tempati itu terjadi namanya bencana kelaparan. Salah satunya dia yang benar-benar udah susah. Makan aja susah. Sampai dia datang kepada satu tuan yang punya banyak babi. Istilahnya kalau zaman sekarang bilangnya peternakan babi. Saking kelaparannya, dia mau makan makanan babi itu. Mau makan makanan babi aja, enggak dikasih. Bisa dibayangin Bapak Ibu. Kita baca sama-sama yuk. Lukas 15, boleh buka ayat yang ke-17. Ketika masa itu, di ayat ke-17, ya. Lalu ia menyadari keadaannya ketika dia udah benar-benar nggak bisa apa-apa. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lanjut. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadi kejadian itu dia merancang-rancang mau ngomong sama bapaknya seperti apa, dia udah rancang duluan. Terus, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Dia merasa bapaknya nggak akan menerima dia. Ya udah, jadi orang upahannya aja udah lebih baik daripada jadi orang upahan di tempat orang. Ya, boleh lanjut.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berdiri mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lanjut. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Boleh? Lanjut. Tetapi ayah itu berkata kepadanya, hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah ini kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Bapak Ibu, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, bapaknya ini ngerti nggak sih kalau anaknya di luar hidup susah? Siapa yang bilang bapaknya ngerti? Anaknya hidup susah. Siapa yang ngerti kalau bapaknya itu tahu anaknya hidup susah? Yang nggak tahu hidup susah? Yang nggak angkat tangan berarti nggak ada di situ ya. Jadi boleh kita lihat tadi ayat sebelumnya, ayat yang ke-17. Ayat ke-17 di situ. Lalu ia menyadari keadaannya, dia akhirnya balik kepada bapaknya. Lalu ayat ke-18, dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Dia mau mengaku dosa dia kepada bapaknya, bahkan dia mau menempatkan dirinya sebagai seorang orang upahan di rumah bapaknya. Ya. Lalu dia pergi. Ayat 21, ketika bapaknya melihat, ayat 20 ya. Ketika bapaknya melihat anaknya datang dari kejauhan, bapaknya itu sebenarnya udah ngerti bahwa anaknya itu di luar hidup susah. Ketika sampai semakin mendekat, bapaknya langsung merangkul, langsung mencium dia. Dalam keadaan merangkul aja kita tahu kali kalau anaknya ini di luar hidup susah. Karena apa? Pasti badannya nggak berisi lah, namanya makannya kurang. Terus dia mencium anaknya. Ya bagaimana kalau kerja di peternakan begitu? Aromanya. Jadi bapaknya sangat mengerti bahwa anaknya di luar tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, di ayat sekian ke-23, di ayat ke-22 dikatakan kepada bapaknya bilang kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Anaknya belum berbicara bahwa dia akan menjadi hamba, akan menjadi orang upahan bagi bapaknya. Padahal sebelumnya anaknya itu udah merancang mau bilang sama bapaknya bahwa dia nggak apa-apa, nggak dianggap anak nggak apa-apa, jadi orang upahan aja boleh gitu. Tapi belum sempat ngomong dia mau jadi orang upahan, bapaknya udah langsung rangkul dan cium dia. Dan belum ngomong apa-apa, bapaknya udah langsung suruh hamba-hambanya itu ambil jubah, ambil sepatu buat dia, pakein ke dia. Karena apa? Bapaknya dari jauh udah ngeliat anaknya nggak pakai jubah, anaknya nggak pakai alas kaki. Di masa itu orang-orang yang nggak memakai alas kaki itu udah pasti seorang upahan atau budak. Jadi dengan bapaknya melihat itu aja dia udah ngerti kondisi anaknya seperti apa. Ketika anaknya mau kembali, dia merendahkan diri dia sebagai seorang anak dan dia menjadikan diri dia seorang upahan. Ya. Ketika anaknya ini pergi dari rumah, ya. Dia baik-baik aja karena semuanya masih di tangan, masih punya istilahnya bekal. Tapi ketika dia kembali,
Dia ngerasa diri dia nggak berharga. Karena apa? Karena dia udah nggak punya apa-apa. Keberhargaan si sulung adalah ketika dia punya segalanya. Tapi ketika nggak punya, dia ngerasa diri dia bukan siapa-siapa. Merasa dirinya nggak berharga. Bahkan dia merasa bahwa diri dia nggak layak disebut sebagai anak. Kesalahan yang dilakukan si bungsu membuat dia tidak menghargai anugerah dia sebagai seorang anak. Sebesar apapun kesalahannya, predikat anak kan tetap ada di dia. Tapi dia nggak ngerti itu. Dia cuman fokus sama kesalahannya. Tapi bagi seorang bapak, seberapa besar pun kesalahan anaknya, nilainya dia tetap anak. Keberhargaannya adalah anaknya. Anaknya adalah keberhargaannya. Bapak Ibu, ini disebut apa? Kertas. Ketika kertas ini saya lipat, saya kucel-kucel, lalu saya buka lagi, udah lusuh, udah kucel istilahnya. Ini disebut apa? Tetap kertas. Jadi dalam diri kita banyak hal yang mendera kita, seperti apa yang bungsu alami. Kesalahan dia merasa diri dia bukan anak lagi. Diri kita pun digambarkan seperti ini. Banyak terpaan, banyak luka, banyak sakit, banyak masalah, tapi kita tetap apa kita di hadapan Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah anak. Jadi kita sebagaimanapun kehidupan kita menerpa kita tetaplah anak. Bapak Ibu, seringkali tanpa kita sadari, kita juga sering meletakkan keberhargaan kita pada sesuatu yang salah. Seorang pekerja atau karyawan, dia ada di satu posisi. Ketika promosi, dia dinaikkan jabatannya. Istilahnya naik jabatan, salary, bahkan fasilitas. Ada satu kesalahan dia yang dia lakukan hingga perusahaan mengambil kebijakan untuk dia dipindahkan ke perusahaan yang lain di daerah. Dia ngerasa hancur hati, dia ngerasa harga dirinya jatuh. Karena apa? Karena dia menempatkan keberhargaannya pada posisi dia, pada jabatan dia. Kadangkala hidup kita juga sama. Prosesnya, kalau hati kita lagi nggak enak, terus pasangan kita bersikap kasar atau cuek, itu juga seringkali membuat kita jadi ngerasa nggak berharga. Dia nggak menghargai saya. Saya ini kan istrinya, atau saya ini suaminya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu terjadi. Ibu-ibu ada yang suka
merek tertentu. Pokoknya kalau ada keluar merek yang ini, mau model apapun, harga berapapun dibayar. Baju bermerek, pokoknya nggak ketinggalan. Pas dia pakai, dia ngerasa diri dia berharga. Kalau bukan yang bermerek itu, dia rasanya minder. Rasanya nggak pede. Padahal kalau kita ngerti, mau harga berapapun yang kita pakai, selama itu pantas di kita, it's okay. Tapi enggak semua orang seperti itu. Jadi seringkali kita meletakkan keberhargaan kita kepada sesuatu yang salah, yang enggak tepat. Yesaya 43 ayat 4 bagian A, firman Tuhan katakan, Engkau berharga di mataku dan aku mengasihi engkau. Ayat ini sangat bisa membuat kita paham bahwa tiap pribadi kita ini berharga bagi Tuhan. Bukan karena yang di luar kita, tapi diri kita yang utuh. Seberapapun kurangnya kita, tapi di hadapan Bapa kita berharga. Bahkan firman Tuhan katakan Dia mengasihi kita. Mengertilah bahwa sesuatu yang berharga itu bukan dari luar, tapi dari dalam kita. Ya, keberhargaan kita bukan didasari oleh materi, oleh keadaan, oleh perkataan orang kita jadi berharga. Oleh apa yang kita miliki kita jadi berharga. No. Keberhargaan kita cuman satu. Itu Tuhan. Bapak Ibu, kesaksian sedikit tentang saya, mungkin saya belum pernah buka, belum pernah cerita. Kemarin saya ikut suatu komunitas yang memang mengingatkan saya, meremind saya tentang keberhargaan diri saya. Saya adalah orang yang minder, sangat minder. Mungkin sampai zaman waktu sekolah SMA aja saya orang yang minder. Saya nggak pernah berani menatap wajah orang, apalagi menatap mata orang. Saya ketemu orang selalu nunduk, karena saya takut bertemu mata sama orang. Terus saya menyadari kekurangan saya ketika saya sadar tangan saya berbeda. Tangan saya pendek-pendek. Itu membuat saya luka banget. Saya bilang, Tuhan, kok saya beda sih? Terus saya ngeliat temen-temen tuh jarinya panjang-panjang, bagus. Kukunya lentik. Jadi rasanya, Tuhan, kok aku begini ya? Gitu loh. Terus masa lalu orang tuaku, itu juga membuat aku merasa, kok gue gak ada harganya ya? Kok gue gak berharga banget? Tapi ketika kebenaran ini Tuhan bukakan kepada saya, bahwa saya berharga bukan karena fisik saya berharga bukan karena keadaan di mana saya lahir, dibentuk dalam keluarga itu. Keberhargaan saya bukan karena saya nggak pede itu, jadi saya nggak berharga. Tapi memang ada sesuatu yang memang harus saya beresin dalam hati saya, dalam pengertian saya bahwa saya berharga karena Tuhan. Bukan karena siapa, bagaimana, di mana, bagaimana. Jadi alasan itulah yang membuat saya mengerti bahwa keberhargaan saya Tuhan. Kenapa Tuhan?
Karena Tuhan yang saya sembah udah mati buat saya. Udah mengorbankan nyawanya, darahnya dicurahkan bagi saya. Bapak Ibu, pagi hari ini, kenapa saya memberanikan diri untuk menyaksikan ini? Karena bagi saya, ketika saya ceritain ini, orang akan jadi perhatiin saya. Ih, bener loh, tangan Sikian pendek-pendek gitu kan. Padahal selama ini mungkin dia nggak perhatiin gitu. Tapi saya benar-benar memberanikan diri untuk harus buka. Karena apa? Karena itu kebenaran, memang keadaannya seperti itu. Dan aku harus akui, inilah aku. Tapi aku berharga bagi Tuhan. Kekuranganku tidak mengurangi nilai hidupku. Kekuranganku tidak mengurangi nilai diriku bagi Tuhan. Ada pasangan suami atau istri ngomong kasar sama istri atau terhadap suami karena suasana hatinya lagi nggak enak, bisa mengeluarkan kata-kata umpatan. Kalau memang ada yang seperti itu, bertobat Bapak Ibu, bertobat. Karena apa? Istrimu, suamimu itu berharga bagi Tuhan. Jadi jangan sembarangan. Pasanganmu berharga bagi Tuhan. Tapi bukan cuma dirinya aja, diri kita pun berharga bagi Tuhan. Kalau kita sama-sama berharga bagi Tuhan, kita harusnya sadar, kita harus saling menghargai. Kita harus saling kasih. Orang tua, para orang tua, kasihilah anak-anakmu. Tegurlah mereka dengan roh yang lemah lembut. Karena anak-anakmu itu berharga bagi Tuhan. Makanya Tuhan percayain ke kita untuk kita rawat, untuk kita didik. Karena apa? Mereka berharga. Tuhan gak sembarangan kok mempercayakan anak kepada orang yang yang udah tahu rancangan Tuhan, orang ini gak baik. Tuhan gak pernah salah. Anak muda, jagalah sikap dan perbuatanmu. Selidiki jalan-jalanmu. Jadi diperhatikan lebih sungguh pergaulan, komunitasmu. Karena apa? Karena diri kalian berharga. Kalau lingkungan kita atau keadaan sekeliling kita nggak baik-baik aja, jangan merubah dirimu seperti keadaan atau kondisi yang ada. Tapi sadarilah, tetap bangun kesadaran kita itu, bahwa kita berharga. Sebab keadaan apapun tidak akan mengurangi nilai dirimu di hadapan Tuhan. Kesalahan, pelanggaran, masalah, mau menyakitkan, mau membahagiakan, itu tidak mengurangi nilai dirimu di hadapan Tuhan. Saya ambil satu pribadi yang bernama Harun. Harun adalah orang yang Tuhan kirim untuk menolong Musa menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada Musa. Saat Tuhan memberikan firman-Nya kepada Musa, Musa mungkin bilang, tunggu dulu Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa.
Bagaimana aku bisa membawa suatu bangsa keluar dan membawa mereka. Sedangkan aku sendiri ini fasih lidah, enggak pandai bicara. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu kok. Tuhan ngerti kok orang Tuhan yang jadikan dia enggak bisa bicara. Banyak, enggak fasih lidah, enggak pandai ngomong lah istilahnya. Tuhan kirim Harun untuk menolong Musa menyelesaikan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi Musa, termasuk Harun. Karena apa? Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa tinggalkan kok. Dia nggak mau, dia menolak, dia beralasan bahwa dia fasih lidah, nggak pandai bicara. Tapi Tuhan nggak begitu. Tuhan tetap pakai dia, Tuhan tetap perlengkapi dia, mengirim orang untuk menolong dia. Untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena apa? Karena dia berharga. Tuhan merancang dia berharga untuk sesuatu yang besar. Seorang yang bernama Abraham. Tuhan udah ngomong, Tuhan udah janji. Aku akan memberi kepadamu keturunan. Tapi ulah istrinya Sarai membuat Abraham jadi memiliki anak dari seorang hambanya. Tuhan berhenti sampai di situ? No, Tuhan kerjakan terus. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan memimpin dan memberkati Abraham sampai akhir hayatnya. Bahkan Abraham disebut sebagai bapa segala bangsa. Jadi Bapak Ibu, jangan pandang dirimu gak berharga. Hanya karena pelanggaran, kesalahan, masa lalu, lingkungan, orang-orang sekitar, perkataan-perkataan. Diri kita masing-masing berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menempatkan orang-orang yang sama berharganya untuk menolong kita. Makanya kenapa kita ada di sini? Kenapa kita ada di dalam satu keluarga? Kenapa kita memiliki saudara? Karena apa? Karena Tuhan mau orang-orang yang berharga bagi dia menjadi satu dan bertumbuh bersama. Apa yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita itu harus juga kita tempatkan sesuai porsinya. Keluarga. Jadikan keluarga sebagai prioritas. Ya, jadikan keluarga sebagai prioritas. Bukan pekerjaan atau pelayanan. Jadi saya katakan bukan nggak boleh bekerja atau nggak boleh pelayanan, no. Prioritaskan keluargamu. Sebab itu adalah orang-orang yang Tuhan sudah satukan untuk saling membangun, saling membantu, saling mengingatkan. Makanya kenapa keluarga-keluarga butuh yang namanya mesbah doa. Karena ketika satu keluarga punya kesepakatan untuk satu hal apapun, maka berkat Tuhan dicurahkan di tempat itu. Ada amin Bapak Ibu? Setelah keluarga, pekerjaan jadi prioritas selanjutnya. Karena apa? Enggak semua orang bisa kerja di satu tempat bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun loh. Ada yang pindah-pindah kerjaan karena memang gak pas atau karena memang keadaan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita diberi kepercayaan satu pekerjaan, bertanggung jawablah di sana. Sebab apa? Itu Tuhan yang jadikan, Tuhan yang tempatkan. Artinya pekerjaan itu berharga buat kita. Karena apa? Tuhan yang berikan kepada kita.
Jadi bertanggung jawablah untuk apa yang Tuhan sudah percayakan. Pelayanan, maksimallah di pelayanan. Pelayanan adalah prioritas setelah keluarga dan pekerjaan. Ketika kita dipercayakan pelayanan, bersungguh hatilah untuk melakukan hal yang terbaik dalam kita memberikan pelayanan kita. Sebab apa? Pelayanan ini, pelayanan kita semua, itu adalah pelayanan yang berharga bagi Tuhan. Jadi jangan sembarangan pakai satu pelayanan, asal aja. Yang penting tampil, yang penting bisa, yang penting kerjakan. No. Adakah kekuatan spiritmu menyembah ketika engkau menyembah, atau kita cuma nyanyi aja? Ketika kita aser, adakah spirit benar-benar mengasihi jiwa yang datang? Salam dengan senyum, dengan kasih. Karena apa? Karena kita menghargai pelayanan itu sebagai sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Kalau yang melayani adalah orang yang berharga bagi Tuhan, pelayanannya dia lakukan terbaik karena dia menghargai, itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan. Lalu orang yang kita layani adalah orang yang berharga bagi Tuhan. Apakah bukan satu kesatuan bahwa kita akan membawa sesuatu buat Tuhan? Persembahan yang tanpa cacat. Jadi Bapak Ibu, bicara tentang keberhargaan itu sangat luas. Dalam rumah tangga, suami istri terhadap anak, mertua, menantu, cucu bahkan. Pekerjaan, atasan pimpinan, relasi kita sama sesama karyawan dengan bawahan. Itu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan mereka juga berharga. Jadi jangan pernah kita sembarangan menempatkan mereka atau merendahkan mereka. Sakit loh. Karena kita juga mau dihargai kan. Tapi berapa sering sih justru kita sendiri yang gak menghargai orang lain. Tidak menghargai pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Enggak menghargai pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Pagi ini pesan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa bahwa kita semua menangkapnya. Menangkap karena jangan lagi kita merasa bahwa kekurangan kita menjadi kelemahan kita dan kita gak bisa bersyukur. Gak bisa menghargai diri kita sendiri. Di masa itu artinya saya tidak menghargai diri saya. Jadi ke belakang lagi. Ya, saya sadar. Barusan ini saya ngerti. Ternyata di masa itu saya nggak menghargai diri saya sendiri. Dan saya nggak mengerti bahwa Allah menempatkan saya berharga bagi Dia. Engkau yang kehilangan orang tua, ngerasa bahwa ditinggalkan Tuhan gak adil. Kok begini sih Tuhan? Padahal aku lagi butuh orang tuaku. Kehilangan orang tua tidak mengurangi nilai kita di hadapan Tuhan. Anak, harusnya kalau orang tua berpikir kan, kok anak saya duluan? Harusnya saya kan yang lebih tua. Ketika kehilangan anak, orang tua akan berpikir, kenapa mesti anakku dulu? Kenapa enggak aku dulu? Itu manusiawi. Manusiawi. Tapi balik lagi kesadaran kita bahwa
kehilangan anak kita bukan berarti keberhargaan diri kita berkurang. Nilai kita tetap sama di hadapan Tuhan. Engkau, anakku, aku mengasihimu, firman Tuhan katakan. Engkau berharga di mataku. Suami istri ketika kehilangan pasangannya, ada yang bisa menerima dengan mudah. Tapi berapa banyak juga orang yang malah terpuruk ketika kehilangan pasangan. Karena apa? Karena keberhargaan dirinya yang gak utuh dan belum menangkap itu. Boleh saya undang WL Singer pemusik. Pagi ini Tuhan izinkan kita sama-sama mendengar kebenaran bahwa kita semua adalah orang-orang yang berharga bagi Tuhan. Keadaan rumah tanggamu nggak baik, hubungan dengan pasanganmu nggak baik, hubunganmu terhadap anak-anakmu atau terhadap orang tuamu tidak baik, bahkan tidak baik-baik saja sampai saat ini. Keberhargaan dirimu engkau nggak paham. Kita cuma tahu bahwa orang-orang menyakiti kita. Kita cuma tahu orang-orang nggak ngerti kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan bahwa kita semua berharga bagi Tuhan. Bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Engkau berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Boleh kita tundukkan kepala 1-2 menit ini. Kita bawa diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang selama ini membuat kita merasa bahwa diri kita gak berharga? Kita merasa orang lain tidak menghargai kita. Keadaan kita gak baik-baik aja membuat kita merasa bahwa diri kita tidak diterima. Engkau berharga di mataku, firman Tuhan katakan. Engkau yang pernah gagal dalam pekerjaanmu, engkau pernah salah jalan dalam hidupmu, engkau pernah keliru dalam rumah tanggamu, engkau pernah gagal dalam studimu. Katakan, Tuhan, pagi ini kami mohonkan ampun Tuhan, bahwa kami tidak menghargai diri kami sendiri. Ampuni Tuhan, bahwa kami tidak bersyukur dengan keadaan dan apa yang ada dalam kondisi kami Tuhan. Engkau yang pernah direndahkan, mungkin engkau merasa sakit, engkau merasa luka, engkau merasa kecewa, bahkan engkau benci kepada orang-orang yang pernah menyakiti engkau. Pagi hari ini minta kepada Tuhan untuk memulihkan hatimu, memulihkan perasaan, dan biarlah Tuhan bekerja. Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Roh Tuhan ada di tempat ini untuk mengubah apa yang kalian tidak menangkap, tidak memahami rencana Tuhan. Keterbatasanmu mungkin itu yang membuat menghambatmu melangkah lebih jauh. Hubunganmu yang retak,
pagi ini bawa kepada Tuhan. Minta Tuhan memulihkan semuanya. Bapa, pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta kemurahan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu kami terbatas. Kami tahu kami banyak kelemahan. Bahkan kami Tuhan tidak baik-baik saja saat ini. Kami butuh belas kasih. Roh-Mu bekerja di tempat ini memulihkan setiap hati yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Balut kami Tuhan, balut hati kami, balut pengertian-pengertian kami Tuhan, untuk kami mengerti lebih dalam bagaimana Tuhan memandang kami berharga, bahwa Engkau memandang kami dan mengasihi kami. Bapak, terima kasih untuk kebenaran pagi ini yang Tuhan bukakan kepada setiap kami. Kami boleh mengerti, kami boleh pahami bahwa Engkau peduli, Engkau selalu ada bagi kami. Bapak, Engkau melawat saat ini setiap hati yang dibawa kepadamu. Pulihkan keadaan kami Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan semuanya Tuhan. Saat pagi ini kami mengerti bahwa kami berharga bagimu. Kami berharga, Engkau tempatkan dalam satu komunitas, Engkau menempatkan kami dalam satu keluarga. Pulihkan suami istri, Engkau pulihkan Tuhan. Hubungan anak-anak dengan orang tua Engkau pulihkan. Anak menantu Tuhan pulihkan. Rekan kerja, rekan pelayanan Tuhan pulihkan. Kami mohonkan kemurahan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Kami hanya bersyukur dan bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Hamba berhenti bicara Tuhan. Hamba berhenti berbicara. Tapi kami mohonkan Roh-Mu terus bekerja dalam kami dan bekerja Tuhan. Pulihkan dan pulihkan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami, mengajar kami, memberi pemahaman kepada kami. Kami tidak lagi memandang yang lain sebagai suatu keberhargaan. Anak bukan keberhargaan kami. Pasangan kami bukanlah orang yang membuat kami berharga atau tidak. Tapi dasarnya adalah Engkau. Engkau yang menjadikan kami berharga. Kami berharga bagi-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus Tuhan, yang mengubahkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan ada acara penyerahan anak dipimpin oleh Pak Joko. Saya persilakan. Kita duduk. Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Salam keluarga Kristus semuanya. Hari ini kita diingatkan bahwa siapa dirimu, siapa diriku, bukan apa kata orang tentang dirimu, tetapi apa kata Tuhan tentang diri kita. Amin saudaraku ya. Apapun kata orang biarin aja.
Yang penting kita tahu bahwa Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa engkau berharga di mataku dan mulia. Aku mengasihi engkau. Amin. Ya, pada pagi hari ini jemaat Tuhan yang hadir akan menyaksikan sekaligus menjadi saksi bagi anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Untuk itu saya panggil anak-anak yang akan diserahkan dan beserta dengan orang tuanya, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ayo silakan. Ayo. Yang pertama keluarga I have Bapak Endi dan Ibu Catherine. decided to follow Maju, ayo. Jesus. Pak I have Christian, ya. decided Yang merasa punya anak di sini maju langsung. Jesus. I have decided Ya, baik. to follow Jesus. No turning Anak kita yang lucu-lucu. Cucu ini buat saya ya. turning back. Ya. Baik. Ada satu lagi. Oh, Kenzo. Silakan Andy dan Catherine di sini. Catherine di sebelah sini. Ya, anak-anak yang akan diserahkan pada pagi hari ini kepada Tuhan. Yang pertama yang ada di sebelah kanan saya ini yaitu anak Kenzo. Putra dari lahir di Depok 12 September 2019, jadi umurnya 4 tahun. Anak dari Bapak Endi Santoso dan Ibu Catherine Mumbunan. Betul Mumbunan ya. Yang kedua, anak Hana Donia Lumanikit. Lahir di BSD tanggal 16 Februari 2023, jadi umurnya 8 bulan ya cuy ya. Yang ketiga, anak Briel Kimora Christian, lahir di Jakarta 11 Agustus 2023, usia 2 bulan. Anak dari Bapak Timotius Salim dan Ibu Clara Valencia. Lalu yang keempat, anak Chloe Adriel, anak dari Ibu Dea Adriel Widya. Nah, saudara semua dan para orang tua yang di tempat ini, setelah anak-anakmu nanti diserahkan kepada Tuhan, maka anak-anak ini akan tetap ada di dalam keluarga kalian semua. Untuk itu, sebelum kita serahkan, saya akan bertanya dulu kepada para orang tua yang ada di depan ini. Pertanyaan saya begini. Bersediakah para orang tua yang ada di depan saya ini, setelah anak-anak ini diserahkan kepada Tuhan, bersediakah para orang tua untuk memelihara anak yang dikasih Tuhan ini, memelihara, melindungi, mendidik, mengasihi, itu pasti anak-anak Tuhan ini, mendidik mereka dengan nilai-nilai ilahi, disertai dengan satu keteladanan, sehingga anak-anak Tuhan ini nanti akan tumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga anak-anak ini nanti tumbuh menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan tentunya juga akan menjadi anak yang manis di hadapan para orang tua. Pertanyaan saya adalah begini, nanti dijawab dengan tegas oleh kedua orang tua. Bersediakah, saya mulai dari sana, dijawab berdua, dijawab bersama.
Bersediakah keluarga Bapak Indi dan Ibu Catherine untuk melakukan itu? Jika bersedia, katakanlah, yes, kami bersedia. Ya, berikan tepuk tangan untuk mereka. Disaksikan oleh para jemaat. Untuk keluarga Bapak Doni dan Ibu Mariana, bersediakah melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi? Jika bersedia, katakanlah dengan jelas, iya, kami bersedia. Ya, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Kepada orang tua anak Briel, yaitu Pak Timotius dan Ibu Carla, bersediakah melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi? Ya, berikan tepuk tangan. Kepada Ibu Adil Widya, bersediakah Ibu? Bersedia? Ya, puji Tuhan. Mereka berjanji bukan hanya kepada saya, tetapi kepada Tuhan yang disaksikan oleh para jemaat Tuhan semuanya. Lalu, apa yang harus dikerjakan di dalam mendidik tadi? Apa kata Tuhan pagi hari ini? Kepada para orang tua, begini firman Tuhan pagi hari ini. Dengarkanlah, hai orang Israel. Kalau sekarang, dengarkanlah, hai para orang tua yang ada di depan saya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Lalu perintah Tuhan begini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang ku perintahkan kepadamu pada pagi hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7, tugas dari para orang tua ini, haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu itu, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Para orang tua harus mendidik anak-anak ini dengan takut akan Tuhan, nilai-nilai ilahi. Sekali lagi, disertai dengan keteladanan. Setiap hari, setiap waktu, ketika duduk, ketika berbaring, ketika dalam perjalanan, artinya setiap waktu terus-menerus nilai-nilai ilahi itu harus dimasukkan ke dalam diri anak-anakmu. Sehingga anak itu, tadi saya sampaikan, akan bertumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan manis di hadapan Tuhan, dan manis di hadapan orang tua. Amin. Untuk itu, saya akan berdoa. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini berdiri di hadapan hamba-Mu ini, anak-anak yang Kau kasihi, yang Kau percayakan kepada para orang tua mereka. Pagi ini hamba-Mu menyerahkan yang pertama, anak Kenso Adinata ke dalam tangan-Mu. Kedua, anak Hana Donia Lumanikit. Yang ketiga, anak Briel Kimora Christian. Yang keempat, anak Chloe Adriel. Tuhan, para orang tua menyerahkan anak-anaknya kepada Engkau mulai hari ini. Tuhan, anak-anak ini adalah milik-Mu. Masa depan mereka ada di tangan-Mu, dan Engkau sudah menyediakan masa depan yang sungguh luar biasa bagi anak-anak-Mu ini. Karena mereka adalah milik-Mu Tuhan, maka Engkau akan bertanggung jawab atas mereka. Anak-anak ini akan tumbuh dengan berkat-berkat Tuhan, terus menyertai tiap langkah perkembangan mereka. Mereka tumbuh menjadi anak yang pandai, yang pintar, melebihi dari kawan-kawan di sekolahnya. Mereka akan menjadi anak yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, dan mereka akan menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan, dan manis di hadapan orang tua, dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling mereka. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan
Hamba berdoa untuk kepada orang tua, berikan mereka hikmat marifat daripada Engkau, kesabaran yang daripada Engkau, supaya anak-anakmu ini bisa mendidik anak-anak yang telah Kau titipkan kepada mereka ini dengan suatu keteladanan, yaitu hidup takut akan Engkau, Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan usaha mereka, sehingga orang tua yang Kau percayakan anak-anak ini akan dapat mencukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak Kenso saat ini Engkau adalah milik Tuhan, dan seluruh berkat Tuhan akan terus menyertai seluruh hidupmu dan seluruh perkembanganmu, pertumbuhanmu. Demikian juga anak Hana, mulai hari ini Engkau adalah milik Tuhan. Berkat-berkat Tuhan terus mengalir atas Engkau dan kedua orang tuamu. Tumbuh menjadi anak yang pandai, yang pintar, yang manis, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga Engkau anak Briel, anak yang manis. Engkau milik Tuhan, dan segala berkat Tuhan akan menyertai pertumbuhanmu seumur hidupmu. Engkau akan dibuat berhasil sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup. Demikian juga anak Chloe, Engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Apapun kata orang, Engkau adalah anak yang dikasihinya, berharga di matanya. Berkat-berkat Tuhan juga akan menyertaimu. Seluruh hidupmu akan dipenuhi dengan kasih Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, dan Kau akan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau akan diberikan kemampuan yang daripada Tuhan. Engkau akan mampu mendidik anakmu, sehingga anakmu akan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah anak-anakmu yang Kau kasihi, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada orang-orang tua yang telah Kau percayakan ini, dan mereka akan mendidiknya dengan hikmat marifat yang datang daripada Engkau sendiri. Dan kami serahkan anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.
Sama untuk para orang tua yang sudah menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Sambil kita menyiapkan persembahan kita, sebelumnya akan ada pengumuman, tolong ditampilkan. Oke. Women of Christ atau WOC kembali akan mengadakan kegiatan. Kali ini kita akan ada kegiatan mengenai diskusi atau sharing mengenai manajemen emosi. Dalam hal ini marah. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 jam 9 pagi dan akan diawali dengan snack time. Untuk itu kami mengundang seluruh ibu-ibu dan wanita muda untuk dapat hadir dalam acara ini. Link pendaftaran nanti seperti biasa akan di-share di grup. Terus pengumumannya kedua, kelompok Oikos Senior 2 setelah ibadah harap berkumpul di ruang sekolah minggu. Itu aja, ada lagi pengumuman lain? Apa? Asyel? Oh, setelah ibadah ada pertemuan Asyel, jadi yang bertugas sebagai Asyel, semua Asyel mohon jangan pulang dulu. Di mana tempatnya? Di sini aja. Oke. Sebelum kita melakukan persembahan, kita undang Bu Rita untuk doa persembahan. Shalom, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita mau berdoa buat persembahan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah siang dan malam. Engkau adalah Allah satu-satunya Maha Pengasih dan Maha Penyayang Tuhan. Di mana kami boleh ada sampai saat ini Tuhan Yesus, kami masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga Engkau menjadikan kami Tuhan sebagai anak-anak yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Semua Tuhan karena Engkau telah mati bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh saling menghargai, saling mengasihi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadikan semua jemaat-jemaat ini Tuhan tetap bersatu di dalam Engkau, saling memperhatikan dan saling mengasihi Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini buat Ibu Junken Tuhan Yesus yang sudah memberitakan firman-Mu pada siang pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati dia Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati masa depan anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, berkati Ibu Junken di mana dia boleh melayani Engkau Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang datang Tuhan, keluarga Oikos ini Tuhan, Kau juga berkati mereka Tuhan, dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan sesuai kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan, Kau buat dia berhasil dan beruntung Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami anak-anak-Mu akan memberikan Tuhan persembahan Tuhan buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan persembahan ini menjadi berkat Tuhan, dimanapun Tuhan Kau pakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Mari kita siap memberi, kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa dari Raja Mulia.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu juga Tuhan Yesus, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Apapun kata orang, kami belajar terserah, tetapi yang terpenting aku berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami juga belajar untuk menghargai akan hal ini, karena Engkau telah membeli kami dengan darah-Mu supaya kami menjadi berharga di mata-Mu. Untuk itu biar setiap kami belajar untuk menghargai diri sendiri dan menghargai sesama kami, keluarga kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang saling menghargai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri pertemuan ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat Tuhan, yang ada di rumah sakit. Untuk Ibu Lian, untuk Ibu Kori Tuhan, saat ini tolong lawat mereka Tuhan. Biar kuasa darah-Mu Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di minggu-minggu ke depan kami bisa kembali bersama mereka untuk beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri, kami akan berfellowship, makan bersama juga Tuhan. Berkati, sucikan, kuduskan makanan yang tersedia, minuman yang tersedia. Melalui makanan ini juga tubuh kami disegarkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah yang dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus biarlah terus meluap dari hatimu yang paling dalam, sehingga engkau juga dimampukan untuk mengasihi sesama, mengasihi Allah dengan kasih Kristus sendiri. Dan kuasa Roh Kudus akan terus memimpinmu, menuntunmu, menguatkanmu, memberikan kepekaan demi kepekaan, sehingga engkau disanggupkan untuk tetap hidup benar di mata Tuhan, sehingga engkau menjadi anak-anak yang berharga di matanya dan menjadi berkat bagi orang banyak dimanapun kau berada. Biar berkat ini tercurah atas kita semua, menyertai langkah kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya terima berkat ini dengan iman, sama-sama katakan dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.